Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruang ibadah pada saat ini. Selamat berjumpa dalam ibadah Jumat Agung, Jumat 2 April 2021. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat saya undang berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Jumat Agung bagi kita adalah ibadah untuk memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus tersebut merupakan wujud nyata kasih Allah kepada dunia, kasih yang berkorban bagi sesama, kasih yang tak dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Kasih yang utuh dalam pribadi Yesus Kristus yang memberi tubuhnya dan darahnya supaya dunia menikmati perdamaian dengan tidak binasa tapi beroleh hidup kekal. Di hari Jumat Agung ini, mari kita kembali memandang kepada kasih Allah itu. Mari menikmati persekutuan dengannya dalam tuntunan tema perdamaian pada salib. Mari kita bermazmur secara responsorial yang diambil dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku.
Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripada aku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Mari kita angkat pujian, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur tongkatmu dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah serong di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu, mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Menyertai-Mu juga. Dengarkanlah titah perjamuan kudus, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Yesus Tuhanku, apakah dosa-Mu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu, Tuhan? Kau didera
Kita akan mengaku dosa dan mendengarkan berita anugerah. Saudara-saudara, mengapakah anak Allah itu mengalami keadaan ditinggikan Allah? Apakah dia bersalah sehingga patut menderita? Bukan. Dia menderita karena dosa kita. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita semua adalah orang berdosa dan bertobat dari dosa, apapun juga, adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Oleh karena itu, marilah kita seperti Raja Daud, dengan jiwa yang hancur, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan berkata, Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. dalam kemurahan Tuhan, dengarlah berita anugerah.
dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumah-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca 3 bagian pembacaan yang telah disediakan dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Pembacaan yang kedua yang menjadi bahan utama kita dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Dan pembacaan dari Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 27. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini bersama-sama dengan seluruh orang yang percaya di segala tempat di muka bumi ini, kami datang lagi memperingati karya Allah yang agung, yang mau berkorban untuk kami, umat yang berdosa. Kami sungguh percaya dan mengaku bahwa hanya oleh karena kasih-Mu lah sehingga Engkau mau datang ke dalam dunia ini, memberi diri-Mu untuk dihina, dicaci maki, disalib, bahkan rela mati demi untuk menyelamatkan kami, umat yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu buat kami.
Dan pada hari Jumat Agung ini, kami rindu lagi untuk mendengarkan firman-Mu, untuk terus mengingatkan kami bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, pimpin dan tuntun kami semua, baik kepada hamba-Mu ini pun kepada sejumlah jemaat-Mu yang ada di gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami mengerti dengan baik, untuk kemudian kami lakoni dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama itu diambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya 53 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul Hamba Tuhan yang Menderita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bulu-bulurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat kepada domba, dan masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang di bawah pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak.
sekalipun ia menanggung dosa banyak. Maaf, saya ulang. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan firman yang kedua diambil dari surat Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Surat Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Demikian sabda Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian sabda Tuhan. Hosiana. Pembacaan kita yang ketiga dari Injil menurut Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-27. Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid
lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikianlah firman Tuhan. Hure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perayaan Hari Jumat Agung pada kesempatan ini, kita bersama-sama akan merenungkan dan menghayati firman Tuhan dalam satu sorotan tema, yaitu pendamaian pada salib. Pertanyaan penting bagi kita dalam perenungan ini adalah, apa yang mau didamaikan lewat salib di sini? Dan siapa yang akan menjadi pendamai lewat salib di sini? Saudara-saudara, dalam pengajaran iman Kristen sudah sangat jelas kepada kita semua bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sebagaimana yang telah dinarasikan atau yang diceritakan di dalam Kejadian pasal 3, maka sejak itu juga
hubungan manusia dengan Tuhan Allah menjadi rusak. Relasi manusia dengan Allah yang terjalin baik selama ini di dalam Firdaus kini menjadi rusak. Selem dan demut atau gambar dan rupa Allah yang melekat pada diri manusia yang membuatnya disebut sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia. Ibarat sebuah kaca, kini sudah pecah dan hancur. Karena sudah pecah dan hancur, sehingga manusia tidak lagi dapat melihat kemuliaan Allah secara baik dan benar. Nah, saudara-saudara, dosalah yang membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dan supaya hubungan itu menjadi pulih kembali, maka perlu ada pendamaian. Perlu ada yang mendamaikan hubungan yang telah putus dan yang telah rusak itu. Nah, pertanyaan, siapakah yang dapat menjadi pendamai antara Allah dan manusia di sini? Apakah manusia yang berdosa itu bisa mendamaikan dirinya dengan Allah? Saudara-saudara, karena dosa tentu tidak. Dosa yang sudah melekat pada manusia, itulah yang menjadi penghalang bagi manusia untuk tidak lagi dapat melihat kebenaran yang sejati pada Allah. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, dibutuhkan pendamaian. Dibutuhkan pendamai. Dibutuhkan tomak pasikaelo. Dibutuhkan pendamai yang tidak bercacat celah. Dibutuhkan pendamai yang bersih dari kuasa dosa. Adakah manusia yang bersih? Adakah manusia yang luput dari dosa? Tidak ada. Lalu kalau yang diminta atau yang dituntut untuk menjadi pendamai, untuk menjadi tomak pasikaelo di sini adalah manusia yang bersih, manusia yang tidak bercela, manusia yang tidak terimbas oleh kuasa dosa. Siapa dia? Dia adalah Yesus yang digelar sebagai Imam Besar Agung menurut penulis surat Ibrani dalam bacaan kita tadi. Dalam surat Ibrani pasal sebelumnya, pasal 4 ayat 14 sampai 15, di situ Yesus disebut sebagai Imam Besar Agung. Sudah besar, agung lagi. Itu artinya, saudara-saudara, Yesus itu lebih di atas dari semua imam-imam besar yang pernah ada, termasuk di atas dari Kayafas dan Harun yang menghadiri pada waktu itu.
Perhatikan pasal 4 ayat 14 sampai 15. Di situ dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, inilah hamba Allah yang menderita, yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya, yang akan datang dan yang telah digenapi di dalam kedatangan Yesus Kristus. Imam besar agung yaitu Yesus Kristus tidak mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah melalui kurban persembahan berupa hewan seperti yang dilakukan Harun dan imam besar lainnya. Tetapi ia sendirilah yang menjadi kurban penembus dosa. Ia bersedia memberi dirinya disiksa, disalib, dan mau mati demi untuk mendamaikan kita, demi untuk mendamaikan saya dan saudara-saudara dengan Bapaknya yang ada di sorga. Nah, semua itu saudara-saudara dilakukannya karena ia sungguh sangat solider dengan keadaan kita. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa ia tahu keadaan kita. Ia merasakan apa yang kita rasakan. Dan karena itulah ia menjalani semua itu demi untuk orang-orang yang dikasihinya, demi untuk orang-orang yang dicintainya, agar hubungan yang rusak tadi yang disebabkan oleh kuasa dosa itu kembali dipulihkan. Bukan lagi dengan korban binatang, tetapi melalui korban persembahan dirinya sendiri di atas kayu salib, yang pada hari ini kita kembali memperingatinya sebagai sebuah karya agung Tuhan yang memulihkan, yang mendamaikan hubungan manusia yang rusak selama ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus yang adalah imam besar agung itu telah memulihkan hubungan kita dengan Allah melalui karya agung yang dilakukannya sebagai imam besar agung yang bukan lagi mempersembahkan korban hewan untuk menebus salah atau untuk menebus dosa, tetapi ia sendiri rela dan mau memberi dirinya untuk menjadi korban penghapus dosa. Dialah perantara antara kita dengan Allah. Dan hanya oleh dan melalui Dia saja kita akan dibenarkan di hadapan Allah. Karena itu Yesus, Dia adalah Raja kita. Dia adalah
utusan Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia, mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan seperti apa yang kita alami setiap harinya. Ya, mau melakukan semua itu demi untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dia adalah Tuhan. Tetapi untuk menegaskan bahwa selain Dia ada Tuhan-Tuhan yang lain, maka pengakuan iman gereja Toraja mengatakan Dia itulah Tuhan. Artinya selain Yesus tidak ada lagi Tuhan. Dia itulah Tuhan. Peganglah pengakuan iman kita. Dan karena itu tidak ada lagi Tuhan lain yang harus kita sembah, yang harus kita puji dan muliakan dalam hidup ini, yang menyerupai apapun selain Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang sudah memberi dirinya sebagai korban penebus dosa bagi saya dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Saudara-saudara, pada hari Jumat Agung ini adalah merupakan momen yang terpenting bagi kita, baik pribadi maupun sebagai keluarga dan jemaat, untuk kembali merenung betapa Tuhan sungguh mengasihi kita. Apa yang terindah, apa yang paling berharga pada dirinya, Ia mau relakan, Ia mau korbankan demi untuk kita. Sekarang apa respon kita? Mari renungkan dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan paduan suara jemaat secara virtual dengan judul lagu Karena Aku Kau Cinta.
Ya, kalau audionya bermasalah dimatikan saja, nanti kita putar kembali. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur tongkatku dan harta hilang harganya. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Kita akan bersiap-siap masuk dalam akta perjamuan kudus. Saudara-saudara, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendak kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan.
Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolong kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita mempersiapkan meja perjamuan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 144. Suara Yesus ku dengar, hai hari yang tenang. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Di waktu yang letih lesu, di luarnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah. Dan air hidupku berikanlah, minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat yang hidup dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima
sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipeliharakan dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. 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 Dan makanlah. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu sebagai hapus dosa." Bekal untuk iman dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus.
Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Langsung diminum ya. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman.
berbalik padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Untuk persembahan perjamuan kudus, dengarkanlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada air zaman. Amin. Sambil kita menyanyikan lagu perjamuan, kita memberikan persembahan.
yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Mari kita membawa persembahan syukur kita untuk kemuliaan Tuhan. Sebelumnya kita membaca dari Mazmur 22 ayat 26. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Sambil kita membawa persembahan kita dengan tetap kita utamakan protokol kesehatan ke depan, kita memuji Tuhan, Ku heran juru selamatku. Bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku, bagiku yang keji. Pada kayu salibku melihat terang, dan berat hidupku hilang lenyap. Mataku telik karena iman, dan aku
Betapa agung rahmat-Nya, kasih-Nya tak terperi. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Pangeran Surya
Ayatnya yang kelima. Pejabat air mataku membalas kasih-Nya. Seluruh jiwa ragaku, ya Tuhan terimalah. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Ayat pertama. Ku heran juru selamatku, begitu tersalib. Tertumpah darah rajaku, bagiku yang keji. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah jugalah mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, pengampun dosa, kami berdoa. Maaf, amin. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama menaikkan syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari keagungan ini, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu, baik firman yang diberitakan maupun firman yang kelihatan melalui sakramen perjamuan kudus yang sudah boleh dilayankan pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu akan meneguhkan iman kami untuk tetap setia mengakui dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami,
dalam menyongsong kedatangan ke dalam dunia ini. Bapa di sorga, kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami, dalam suka maupun duka, menjalani kehidupan kami setiap hari. Biarlah firman-Mu akan terus menopang kami dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami, dalam studi dan dalam berbagai usaha-usaha kami. Biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, saat ini kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita karena sakit penyakit, baik yang telah berobat jalan di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya berkenan memberikan pemulihan, kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk berbagai-bagai duka yang kami temui dan yang kami alami dalam hidup ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah situasi dan keberadaan kami, khususnya dalam kondisi-kondisi di mana kami ada saat sekarang ini. Ada berbagai macam teror yang terjadi di sana-sini. Biarlah dengan kuasa kasih-Mu, Engkau akan selalu hadir memberikan rasa aman dan nyaman bagi kami semua untuk menjalani aktivitas kami sehari-hari. Walau ada duka dalam hidup kami, tapi kami percaya kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami melalui berbagai peristiwa-peristiwa yang mensukacitakan kami. Khususnya bagi beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan baik usia 1 tahun lagi, memberikan sukacita melalui ulang tahun pernikahan, melalui pekerjaan yang sukses, melalui kenaikan kelas, kelulusan, dan berbagai macam kesuksesan lainnya. Tuhan sempurnakan semuanya itu dengan memampukan kami untuk terus bersyukur di dalam menjalani hidup ini, bahwa Tuhan adalah sumber segala pengharapan kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, kegiatan-kegiatan kami sepanjang sepekan ke depan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah kami dalam memimpin bangsa dan negara kami dengan seluruh aparatur negara. Mampukan mereka, berikan hikmat dan kekuatan agar mereka semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kenegaraan dengan baik. Bapa di sorga, inilah doa kami, permohonan serta ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini, saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Ibrani 4:14-15. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air raya Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu, yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak. Ada perhentian. Kita nyanyikan ayat terakhir. Pada kaki salibmu, ku ingat kurbanmu dalam jalan hidupku. Kenang selalu salibmu, salibmu, yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak. Ada perhentian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah, ingatlah bahwa Allah telah berkorban di dalam Sang Anak demi pendamaian dengan ciptaannya. Syukurilah pengorbanan Allah itu dengan hidup dalam relasi damai dengan ciptaannya, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Dipersilakan kepada sidang Jemaat untuk duduk kembali, kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos Patadungan, kepada organis dan kantoria, serta kepada tim multimedia yang boleh melayani kita di dalam
ibadah pada siang hari ini. Besok hari Sabtu pada jam 16.30 kita akan kembali beribadah di dalam memperingati Sabtu Sunyi, dan nuansa pakaian yang akan kita pakai itu nuansa gelap. Juga disampaikan kepada orang tua anak-anak dari sekolah minggu bahwa pada hari Minggu jam 5 subuh anak-anak kita akan mengikuti ibadah Paskah dari rumah masing-masing melalui Zoom, dan diharapkan orang tua mendampingi anak-anak kita di dalam mengikuti ibadah Paskah tersebut. Ibadah Paskah jemaat pada hari Minggu jam 9.30 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tarukbani dari Jemaat Galaksi, dan juga dihimbau kepada sidang jemaat pada hari Minggu kita memakai kostum atau baju yang bernuansa Toraja. Mungkin kepada ibu-ibu boleh memakai baju Toraja, dan juga bapak-bapak dan anggota jemaat yang lain mengikuti untuk memakai kostum nuansa Toraja. Demikian penekanan warta jemaat. Mari kita bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita, dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan 2, menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai peluk yang karam merindukan, di ufuk timur pagi merekah. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Jumat Agung.